Halo semuanya, baik Sobat MTK maupun tidak Sobat MTK. Perkenalkan, nama saya Kelvin dan kali ini saya akan membahas mengenai materi anak kelas 8 yang mengenai segitiga Pascal. Okay. Nah, pada kesempatan kali ini, kenapa saya ngambil materi segitiga Pascal? Itu sebenarnya jawabannya mudah. Yang pertama, itu gara-gara guru MTK kami menekankan supaya kami salah satu dari murid kelas 8 untuk jelasin tentang segitiga Pascal. Ya udah, saya ambil. Yang kedua, karena waktu itu saya ingat waktu semester 1 semua anak kelas 8 itu nggak semua sih, mungkin 2/3-nya pusing tentang segitiga Pascal. Padahal itu nggak sesuai seperti yang kalian bayangin. Nice. Anggap aja itu kayak gitu. Oke, nah mari kita langsung masuk ke topik. Segitiga Pascal adalah pola bilangan segitiga yang telah diunggah oleh seorang matematikawan Prancis yang bernama Blaise Pascal melalui teori binomialnya. Nah, Blaise Pascal menciptakan segitiga Pascal untuk dua tujuan utama. Nah, dua tujuan utama ini juga merupakan fungsi utama dari penggunaan segitiga Pascal. Yang pertama, segitiga Pascal itu gunanya untuk membantu kita dalam menjabarkan pemangkatan suku 2. Nah, maksudnya di sini biasanya kalian pernah kan lihat yang seperti buka kurung A tambah B tutup kurung pangkat 1 atau pangkat 2 atau pangkat 3. Nah, itu yang dinamakan binomial. Yang kedua, gunanya segitiga Pascal itu untuk membantu kita mencari berapa sih banyak himpunan bagian dalam suatu himpunan. Nah, dalam himpunan itu ada namanya himpunan bagian. Himpunan bagian itu ada yang memiliki satu suku, 2 suku, 3 suku, 4 suku, hingga seterusnya. Nah, segitiga Pascal ini juga membantu kita untuk menghitung seluruh jumlah himpunan bagian secara totalnya. Baik, mari kita mulai mempelajari mengenai segitiga Pascal. Nah, seperti yang kita ketahui, segitiga Pascal itu diciptakan oleh Blaise Pascal. Itu orangnya, tapi nggak usah peduliin gambar, itu abstrak gambar. Oke, mari kita lanjut. Nah, di samping gambar orang itu, kita lihat ada tampilan mengenai segitiga Pascal. Nah, begitulah bagaimana cara kita membuat serta menghitung angka-angka yang akan kita gunakan dalam membuat segitiga Pascal. Nah, di paling ujung atas terdapat angka 1. Nah, 1 di samping kiri dan kanannya tidak ada. Kita anggap di sampingnya itu hanya bilangan 0. Nah, cara menghitungnya adalah 2 angka yang berada di atas ditambahkan untuk mendapatkan angka yang akan ditulis di bawahnya. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Sampai ke bawah itu akan seperti itu cara menghitungnya. Seperti 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Yang jelas, di setiap ujung pada baris di segitiga Pascal itu hanya ditulis dengan angka 1. Makanya dari sini, dari ujung atas sampai bawah itu hanya ditulis dengan angka 1, karena di atasnya hanya ada operasi 1 tambah 0 atau 0 tambah 1, cuma seperti itu aja. Nah, setelah kita jumlahkan semua sampai ke bawah, nanti akan terbentuk tampilan seperti ini. Nah, di sini saya hanya menulis sampai baris ke-7 supaya kita mempersingkat waktu. Pada segitiga Pascal, jika kita telah membuatnya, pasti kita akan mendapatkan atau menemukan keistimewaan dari segitiga Pascal itu sendiri. Nah, mari kita melihat keistimewaan pada segitiga itu. Yang pertama, pola-pola bilangan. Saya telah menjelaskan bahwa segitiga Pascal itu merupakan pola bilangan segitiga. Nah, jadi jika ada kata pola bilangan, berarti di situ ada diketahui beberapa angka yang mengalami
perbedaan sama atau telah dioperasikan dengan prinsip yang sama. Di sini kita sudah kembali lagi mengenai barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, di sini pola-pola bilangannya. Pola bilangan asli dapat kita temukan pada segitiga Pascal di atas. Mari kita lihat dari atas, dari angka 1 yang berada di baris kedua dan letaknya yang berada di kanan, hingga kita lihat lurus secara diagonal dari atas kanan ke kiri bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini jika kita teruskan sampai selanjutnya, pasti itu akan menerapkan pola bilangan asli. Nah, di sini kita menemukan satu pola bilangan asli. 1. Nah, yang kedua pola bilangan yang dapat kita temukan adalah pola bilangan segitiga. Jika kalian masih ingat, pola bilangan segitiga itu dapat kita simpulkan dengan persamaan Tn sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Nah, jika kita masukkan nilainya, contohnya pola bilangan segitiga urutan pertama sama dengan setengah dikali 1 dikali buka kurung 1 tambah 1 dikalikan, itu dioperasikan hasilnya 1. Yang kedua, pola bilangan segitiga urutan yang kedua sama dengan setengah kali 2 dikali buka kurung 2 tambah 1 hasilnya 3. Nah, dengan menerapkan persamaan ini, kita sudah pasti menemukan pola bilangan segitiga yang lainnya. Ini berlaku secara turun-menurun dari satu baris ke baris yang lainnya. Nah, itu keistimewaan yang pertama. Nah, yang kedua, keistimewaan dari segitiga Pascal adalah bilangan-bilangan pada setiap baris merupakan koefisien hasil penjabaran dari pemangkatan suku 2 atau yang biasa ditulis buka kurung A tambah B tutup kurung pangkat N. Nah, itulah yang disebut sebagai binomial. Nah, dalam bahasa sederhananya, arti dari pengertian tersebut bahwa jika kita menjabarkan pemangkatan suku 2 ini, contohnya buka kurung A tambah B tutup kurung pangkat 2. Nah, setelah dijabarkan, nanti hasilnya menjadi 1A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah 1B pangkat 2. Kita lihat satu persatu dari koefisien yang telah dijabarkan. Nah, koefisiennya itu 1, 2, 1. Nah, ketiga angka tersebut atau koefisien tersebut sesuai dengan angka yang terdapat pada baris ketiga segitiga Pascal. Coba kita lihat. Tuh, baris ketiganya adalah 1, 2, 1. Nilainya sama. Jadi, jika pemangkatannya merupakan pangkat 2, itu pasti koefisiennya sesuai dengan baris ketiga. Jika pangkat 3, koefisiennya sesuai dengan baris keempat. Nah, begitu seterusnya. Nah, pola seperti itu nanti saya akan jelaskan pada bagian selanjutnya, yaitu jumlah bilangan pada baris segitiga Pascal. Agar kalian lebih mengerti mengenai keistimewaan yang kedua dari segitiga Pascal, mari saya jelaskan kembali dengan menerapkan salah satu contohnya. Contohnya kita tulis buka kurung A tambah B pangkat 3. Nah, sebelum kita menjabarkan, di sini kita sudah cepat mendapatkan atau tahu bahwa koefisien dari hasil penjabaran pemangkatan tersebut akan berada pada baris keempat. Oleh karena itu, pertama kali kita harus menuliskan koefisiennya terlebih dahulu agar lebih mudah. Nah, itu merupakan koefisiennya, semuanya positif. Karena di dalam pemangkatan tersebut A dan B merupakan variabel yang bernilai positif. Jadi kita tulis koefisiennya positif juga. Setelah itu, di sini kita akan menemukan suatu hal yang menarik saat menjabarkannya. Di sini
kita mengetahui bahwa pemangkatannya merupakan pangkat 3. Maka dari itu, kita coba mengingat kembali apa saja sih penjumlahan yang hasilnya 3. Nah, jadi kita akan membuatnya seperti ini. Contohnya yang pertama, penjumlahan yang hasilnya 3, kita mulai dari angka 3 itu sendiri. Jadi 1A pangkat 3 tambah berapa supaya 3 hasilnya 0. B pangkat 0. Setelah itu dari 3 langsung menuju ke pangkat 2. 3A pangkat 2 B pangkat 1, karena 2 tambah 1 hasilnya 3. Setelah itu 3A pangkat 1 B pangkat 2. Lalu terakhir 1A pangkat 0 B pangkat 3. Nah, jadi di sini kita telah menggunakan semua operasi hitung penjumlahan yang hasilnya 3. Nah, begitulah tampilannya. Setelah itu kita coba untuk menyederhanakan semua koefisiennya. Jadi hasilnya 1 kali A pangkat 3 kali B pangkat 0 hasilnya A pangkat 3. B pangkat 0 sudah pasti hasilnya 1. Jadi 1 kali A pangkat 3 tetap A pangkat 3. Setelah itu B pangkat 1. Karena B pangkat 1 dengan B nilainya sama, maka kita hilangkan saja pangkatnya. Tapi bukan berarti pangkatnya hilang. Itu berarti nilainya tetap sama. Cuman kita tulisnya lebih sederhana. Tambah 3A pangkat 2B. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, 3A B pangkat 2. Setelah itu untuk yang terakhir ditambah B pangkat 3. Nah, seperti itulah cara kita menjabarkan pemangkatan suku 2. Jadi kita menerapkan konsep segitiga Pascal untuk membantu dalam menjabarkannya. Kemudian kita masuk ke keistimewaan segitiga Pascal yang ketiga. Keistimewaan segitiga Pascal yang ketiga berbunyi, jumlah bilangan pada setiap baris menunjukkan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan. Dalam bahasa sederhananya, mari kita kembali lagi ke fungsi kedua dari segitiga Pascal. Segitiga Pascal memiliki dua fungsi, dan fungsi keduanya adalah membantu kita mencari jumlah himpunan bagian dalam suatu himpunan. Nah, melalui keistimewaan yang ketiga dari segitiga Pascal ini, kita dapat menemukan jumlah himpunan bagian dalam suatu himpunan secara total. Kita pasti sudah belajar kan himpunan bagian pada kelas 7. Nah, mari kita simak bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di situ sudah tertera satu contoh. Di situ kita akan melengkapi bagian yang rumpang dari kalimat-kalimat tersebut. Himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan A adalah himpunan kosong dan A. Banyak himpunan bagian itu ada 2. Yang pertama himpunan kosong, yang kedua A. Ada 2 himpunan bagian. Kita bisa menggunakan segitiga Pascal untuk mencari jumlahnya secara cepat. Coba kita lihat baris yang kedua. Itu ada angka 1 sebanyak 2. Ada 1, ada 1. Jika dijumlahkan sudah pasti 2. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa jumlah bilangan pada setiap baris di segitiga Pascal itu menunjukkan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan.
Himpunannya itu tergantung ada berapa anggota di dalamnya. Jadi mari kita lengkapi kembali bagian rumpangnya. Banyak himpunan bagian adalah 2 sesuai dengan baris yang ketiga, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Supaya kalian lebih mengerti kembali, saya akan memberikan contoh satu lagi. Coba teman-teman tebak apa saja himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan A dan B. Himpunan bagian dari himpunan tersebut adalah yang pertama sudah pasti himpunan kosong. Yang kedua sudah pasti A. Kemudian B, dan yang selanjutnya adalah AB. Himpunan bagiannya ada himpunan kosong, A, B, dan AB. Jadi banyak himpunan bagian adalah, kita lihat baris yang ketiga. Baris yang ketiga beranggotakan 1, 2, 1. Jika ditambahkan pasti hasilnya adalah 4. Secara bahasa sederhananya, jika himpunan bagiannya itu 1 anggota, mari kita lihat di baris yang kedua. Jika dalam suatu himpunan ada 2 anggota, maka yang kita gunakan adalah jumlah bilangan pada baris yang ketiga. Nah, itu berlaku seterusnya. Nah, itulah demikian keistimewaan pada segitiga Pascal. Nah, kita masuk ke materi jumlah bilangan pada baris segitiga Pascal. Di sini kita akan menganalisa bagaimana sih cara cepat untuk mendapatkan penjumlahan bilangan dari setiap baris di segitiga Pascal. Sebenarnya bagian ini ada hubungannya dengan bagian 3 keistimewaan segitiga Pascal, karena dua-duanya menyangkut mengenai jumlah bilangan. Mari kita lihat bagaimana cara mengerjakannya dan memperoleh. Di sini kita dapat melihat suatu tabel yang isinya 3 kolom dengan nama, baris ke, perjumlahan bilangan, dan hasil. Baris pertama itu terdapat bilangan 1, dan 1 jika sendiri berarti tidak ada operasi yang dilakukan, berarti hasilnya tetap 1. Baris kedua, perjumlahan bilangannya itu 1 tambah 1, karena di baris kedua terdapat 2 bilangan dengan nilai yang sama, yaitu 1, 1, kiri dan kanan. Nah, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Baris ketiga berisi bilangan 1, 2, 1. Jika dijumlahkan hasilnya 4. Lanjut ke baris keempat. Baris keempat berisi bilangan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Jika dijumlahkan hasilnya 8. Lanjut ke baris kelima. Penjumlahan bilangannya berisi bilangan 1, 4, 6, 4, 1. Jika dijumlahkan hasilnya 16. Coba kalian lihat jumlah dari setiap bilangan yang ada pada setiap baris. Ada 1, 2, 4, 8, 16. Menurut kalian itu ada polanya nggak sih? Ya, betul sekali. Itu ada polanya, yaitu barisan geometri. Tapi di sini kita akan menggunakan persamaan untuk mendapatkan hasil secara cepat. Di sini kita akan menggunakan bilangan berpangkat dengan syarat bilangan pokoknya itu 2. 2, 2, 2, 2, 2. Yang kita cari hanyalah bagian pangkatnya. Nah, 1 sama dengan 2 pangkat berapa?
Kalau pikir pakai logika, iya itu 2 pangkat 0. 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. 4 sama dengan 2 pangkat 2. 8 sama dengan 2 pangkat 3. 16 sama dengan 2 pangkat 4. Untuk mempermudah cara kita berpikir atau melakukan operasinya, coba kita lihat. Baris pertama 1 sama dengan 2 pangkat 0. Baris pertama, ingat baris pertama sama dengan 2 pangkat 0. Nah, karena bilangan tersebut ada di baris pertama dan hasilnya itu merupakan hasil dari bilangan di baris pertama, jadi itu sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1. Karena 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, yang kedua, baris kedua. 2 sama dengan 2 pangkat 1. Jelas. Sama dengan 2. Tadi berada di baris berapa? Ada di baris 2. Tulis 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kurang berapa supaya sama dengan 2 pangkat 1? Ya pasti 2 pangkat 2 kurang 1. Jadi 1 kurang 1, 2 kurang 1. Di sini baris ketiga, tulis 2 pangkat 3 kurang 1. Di sini baris keempat, 2 pangkat 4 kurang 1. Karena 4 kurang berapa supaya 3? Hasilnya 1. Jadi 4 kurang 1, 3. Di sini secara jelas telah disimpulkan bahwa pada segitiga Pascal, jumlah bilangan pada baris ke n adalah, ingat bilangan pokoknya 2 pangkat n. N ini tergantung baris ke berapa. Jika baris pertama berarti tulis 2 pangkat 1. Jika barisnya ke 50 berarti 2 pangkat 50 dan dikurang 1. Nah, inilah cara atau rumus dan persamaan yang dapat kita gunakan untuk memperoleh hasil dari bilangan pada segitiga Pascal secara cepat. Karena kita sudah mengetahui cara untuk menjumlahkannya, mari kita mulai mempelajari mengenai penggunaan segitiga Pascal. Nah, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara menjumlahkan barisan jumlah bilangan pada setiap baris segitiga Pascal. Nah, oleh karena itu mari kita menuliskan persamaannya. Nah, di sini kita tuliskan semuanya bilangan pokoknya 2. Oke. Kemudian menerapkan konsep yang tadi saya telah ajarkan, tulis 2, kemudian ini berada pada baris pertama, 2 pangkat 1 dikurang 1. 1 kurang 1, 0, berarti 2 pangkat 0. Sama kan? 2 pangkat sama dengan 1. Kemudian secara berurutan dalam pola bilangan asli, tulis saja 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Nah, itu untuk mencari jumlah. Kalau ingin mencari himpunan bagiannya atau mencari koefisien, itu bukan 2 pangkat 0 lagi. Tapi kita tulisnya A tambah B pangkat 0. A tambah B pangkat 1. A tambah B pangkat 2. Dan terakhir A tambah B pangkat 3. Nah, nilai pangkatnya sama, cuman yang dipangkatkan berbeda. Yang tadi bilangan pokok 2, yang sekarang perpangkatan 2 atau binomial. Ingat, bilangan pokok 2 dengan pangkatnya itu hanya digunakan untuk mencari jumlah bilangan pada baris segitiga Pascal.
Sedangkan yang menggunakan perpangkatan 2 binomial A tambah B ini digunakan untuk mencari nilai koefisiennya. Oke, pertama-tama mari kita tulis dulu. Sekaligus mengingat bagaimana cara menulisnya. Coba kita perhatikan baris keempat. Baris keempat itu dinyatakan dengan perpangkatan buka kurung A tambah B tutup kurung pangkat 3. Karena di baris ketiga ini ada 4 bilangan, berarti koefisien sukunya ada 4. Really, nigga? 4. Nah, ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Nilainya itu 1, 3, 3, 1. Ini sama seperti yang telah tadi pertama kali saya contohkan untuk keistimewaan segitiga Pascal yang kedua. Masih ingat kan? Nope. Nah, mari kita mulai menggunakan perpangkatan suku 2 ini dalam soal. Ini efek perang kerjaan di rumah. Kita akan mengerjakan soal yang mengenai cara menemukan koefisien dalam penjabaran perpangkatan suku 2. Dapat kita lihat bahwa perpangkatan suku 2-nya bernilai A kurang B. A bernilai positif sedangkan B bernilai negatif. Jadi perlu kita perhatikan. Sama seperti cara yang tadi, kita akan menuliskan koefisiennya dulu. 1, 3, 3, 1. Nilai penjabaran akhir tidak akan selamanya bernilai positif, karena nanti ditemukan variabel minus B. Kemudian mari kita tulis seperti yang tadi, operasi hitung apa saja yang hasilnya 3. 1 A pangkat 3, kita kasih tutup kurung agar semuanya mengerti. 1A pangkat 3 buka kurung minus B pangkat 0, kemudian dituliskan 3A pangkat 2 dikali dengan minus B pangkat 1, kemudian 3 buka kurung A pangkat 1 dikalikan dengan B pangkat min B pangkat 2, kemudian 1 buka kurung A pangkat 0 dikali dengan min B pangkat 3. Kemudian kita kalikan masing-masing koefisien. 1 kali A pangkat 3 A pangkat 3 dikali min B pangkat 0 sudah pasti 1 kali 1. Karena min B membuat koefisiennya menjadi negatif, kita tulisnya menjadi min 3A pangkat 2 kali B 3 pangkat 2B. Kemudian lanjut ke koefisien selanjutnya, 3 dikali A pangkat 1 dikali min B pangkat 2. Nah, di sini min B itu berpangkat 2. Apapun yang merupakan negatif, baik variabel maupun koefisien, jika dipangkatkan dengan bilangan genap, itu akan kembali lagi ke bentuk positif. Jadi ini kita sudah pasti kita tulis positif. Jadi 3A pangkat 1 tidak perlu ditulis lagi. 3A B pangkat 2. Kemudian lanjut kembali, 1 dikali A pangkat 0. A pangkat 0 sudah pasti 1. 1 kali 1 1 dikali min B pangkat 3. Jika suatu konstanta, koefisien atau variabel jika berpangkat bilangan ganjil dan bilangan pokoknya merupakan negatif, nah itu tetap negatif. Itu tetap negatif. Jadi ditulis minus B
pangkat 3. 1B pangkat 3. Kemudian disederhanakan kembali, A pangkat 3 dikurang 3A pangkat 2B ditambah 3A B pangkat 2 dikurang B pangkat 3. Berikut penjabaran yang telah kita lakukan dari perpangkatan suku 2A kurang B pangkat 3. Jadi jangan bingung karena nggak ada koefisien 1 dan koefisien 1, tapi yang penting kita menggunakan konsep dari segitiga Pascal. Kita menggunakan koefisien 1, 3, 3, 1 awalnya, dan kita tentukan seperti variabel A pangkat 3 min B pangkat 0 sampai selanjutnya. Pasti kita dapat menemukan dengan mudah penjabaran akhir dari perpangkatan suku 2. Kemudian kita akan membahas mengenai penggunaan segitiga Pascal menurut himpunan bagian. Mari kita lihat kembali segitiga Pascal yang telah digambar. Baris pertama bernilai 1, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Seputar mengenai himpunan bagian, kita akan membahas mengenai fungsinya dalam hal himpunan bagian. Coba kita lihat baris keempat dalam segitiga Pascal. Itu ada tertulis 4 bilangan. 1, 3, 3, 1. Coba lihat anak panah yang mengarah ke bawah tersebut. Lihat. Bilangan pertama pada baris keempat, disitu dinyatakan bahwa 1 merupakan banyak himpunan bagian dengan 0 anggota. Nah, apapun himpunan, jika tidak ada anggotanya, itu tetap jika himpunan bagiannya dengan 0 anggota, itu tetap memiliki 1 anggota, yaitu himpunan kosong. Itulah sebabnya mengapa bagian kiri dari setiap baris itu selalu bernilai 1. Kemudian lanjut pada baris ketiga, baris keempat yang dengan bilangan yang ketiga, yaitu banyak himpunan bagian dengan 1 anggota. Jadi 3 adalah banyak himpunan bagian dengan 1 anggota. Pada bilangan yang selanjutnya, yaitu ketiga, 3 adalah banyak himpunan bagian dengan 2 anggota. Kemudian lanjut dengan 1 banyak himpunan bagian dengan 3 anggota. Nah, di samping baris keempat tersebut ditulis 2 pangkat 3. Nah, pangkat 3 itu menyatakan bahwa dalam himpunan tersebut terdapat ada 3 anggota. Mari kita kerjakan soal di bawah agar kita lebih mengerti mengenai penjelasan berikut. Tentukan banyak himpunan bagian dari A. Nah, A tersebut memiliki 3 anggota, yaitu A, B, C. Nah, pertanyaannya, tentukan banyak himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Yang kedua, tentukan banyak himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Nah, pertama kali kita tentukan dulu himpunan bagian dari himpunan A ini. Nah, himpunan bagian dari himpunan A dapat dinyatakan bahwa kita lihat yang memiliki 1 anggota. Ada A, B, dan C. Selainnya itu bukan 1 anggota. Jadi, yang memiliki 1 anggota A ada 3. 1 anggota. Nah, kalau yang memiliki 3 anggota itu ada 1. Nah, sama seperti yang telah dinyatakan di segitiga Pascal yang di atas. Yang pertama merupakan banyak himpunan bagian dengan 0 anggota. Banyak himpunan bagian dengan 1 anggota itu jumlahnya 3. Persis seperti yang di atas. Dan banyak himpunan bagian dengan 3 anggota, banyaknya 1. Sama. Nah, itulah penggunaan segitiga Pascal dalam mencari koefisien dan himpunan bagian dalam suatu himpunan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga setelah kalian menonton video ini, kalian dapat memahami matematika
terutama mengenai segitiga Pascal lebih dalam lagi dan kalian lebih ingin memahami kembali materi-materi MTK lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata dan penulisan. Terima kasih. Be safe, be cool, just stay at home.